Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, selamat datang di mata kuliah Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran sesi 3. Nah, sama seperti informasi saya di sesi kedua, bahwa di sesi 3 ini akan cukup banyak materinya, sehingga saya membuat video ini terlebih dahulu, kalian bisa mempelajari, dan kemudian pada saat proses Zoom meeting-nya kita lebih banyak untuk tanya-jawab, atau kita membahas kasus ya. Oke, saya akan share screen dulu. Hari ini kita akan membahas tentang konsumen dan lingkungan. Nah, di dalam konteks konsumen dan lingkungan ini, ada dua hal utama yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk absen dulu. Tujuan sesi 3 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan gambaran dimensi sosial dan budaya dari perilaku konsumen, khususnya kelompok rujukan dan pengaruh keluarga. Sehingga kalau misalnya kalian lihat dari hal ini, topik bahasan kita ada beberapa hal, yaitu kita akan membahas tentang kelompok rujukan dan pengaruh keluarga, kemudian kita akan membahas tentang pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Oke, kita akan masuk dulu ke kelompok rujukan. Oke. Nah, kelompok rujukan itu artinya reference group. Tapi kita kembali lagi ke basic, apa sih kelompok itu? Apa itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan dua atau lebih orang yang saling berinteraksi yang tujuannya sama. Oke, ini sudah kalian pahami ya, apa itu kelompok. Nah, bagaimana dengan kelompok rujukan? Kelompok rujukan pada dasarnya adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai atau sikap seseorang. Jadi gampangannya kelompok rujukan ini menjadi standar bagi seseorang dalam berperilaku atau membentuk dirinya. Misalnya, kita bisa jadi sampai seperti ini karena ada pengaruh siapa? Oh, pengaruh keluarga. Nah, keluarga ini yang menjadi kelompok rujukan. Oh, kita tipikal kepribadiannya seperti ini. Oh, karena apa? Karena di keluarga, di dalam pola asuh orang tua kita diajarkan seperti ini, kayak gitu. Ya, itu namanya kelompok rujukan. Nah, perannya seperti apa sebenarnya kelompok rujukan ini? Sama seperti yang tadi saya katakan bahwa kelompok rujukan menjadi referensi, menjadi sumber acuan, atau bahkan menjadi pembanding dalam membentuk kognitif atau pola pikirnya kita, membentuk keterampilan atau kemampuan afeksi kita atau perasaan kita, dan bahkan akan tercermin dalam proses perilaku kita. Misalnya keluarga kita menanamkan, papa mama kita menanamkan kita value-value yang bagaimana. Nah, itu yang akan meresap di dalam diri kita, akan membentuk pemikiran kita, afeksi kita, dan akhirnya tercermin ke perilaku kita. Nah, kelompok rujukan ini berperan juga untuk menjadi standar nilai. Yang ujung-ujungnya kembali lagi ke perilaku. Jadi itu perannya. Nah, kalau kita ngomongin bagaimana pengaruh dari kelompok rujukan, jadi kelompok rujukan ini ada 3 pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh normatif. Bagaimana si kelompok rujukan ini akan membentuk norma-norma sosial yang kita gunakan dalam berinteraksi di dalam kesehariannya kita. Nah, norma-norma sosial yang dibentuk atau dipengaruhi oleh kelompok rujukan ini seharusnya kita patuhi dan kita ikuti. Gitu ya. Kemudian, kelompok rujukan juga berpengaruh terhadap ekspresi nilainya kita. Bagaimana lingkungan kita, bagaimana circle kita itu akan menunjukkan nilai diri kita. Contohnya kayak gini, kita berada di lingkungan yang high class. Nah, agar supaya kita bisa menjadi seperti kelompok tersebut, atau kita masuk di dalam circle tersebut, maka kita membeli mobil agar supaya kita diterima oleh circle tersebut.
Atau bahkan sebaliknya, karena lingkungan kita itu high class misalnya, terus di dalamnya itu berisi orang-orang yang memiliki mobil sport, nah, orang-orang ini, kelompok ini menjadi rujukan bagi kita untuk kita juga membeli mobil sport itu. Sehingga nilai yang terbentuk dalam diri kita, oh kita adalah bagian dari circle-nya mereka. Sedangkan pengaruh informasi adalah kelompok acuan akan mempengaruhi kita karena kita menganggap si kelompok acuan ini punya pengetahuan, punya informasi terhadap suatu brand atau terhadap suatu hal, terhadap suatu produk atau jasa. Mereka menjadi sumber informasi bagi kita dalam proses kita menjadi konsumen. Nah, jenis-jenis kelompok rujukan itu ada berbagai macam, rekan-rekan. Oke, ini kita masih membahas kelompok rujukan secara umum. Belum kita kaitkan dengan kelompok rujukan dalam konteks perilaku konsumen. Oke? Nah, kalau kita ngomong tentang kelompok jenis-jenis kelompok rujukan, yang pertama adalah kelompok formal. Pada dasarnya, kelompok formal ini adalah kelompok yang punya struktur organisasi yang jelas. Artinya jelas apa? Pertama, kelompok ini terdaftar secara resmi atau tertulis. Nah, contohnya apa? Kelompok-kelompok formal, misalnya serikat pekerja atau perusahaan-perusahaan. Nah, itu kan kelompok juga. Kemudian universitas sama seperti kita. Sebenarnya kita ini adalah kelompok formal namanya. Tetapi di sisi lain ada yang namanya kelompok informal. Nah, kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis, tidak bersifat resmi, sifat keanggotaannya itu nggak tercatat, ya informal ya namanya ya. Contohnya, kalau kalian suka nge-gym, gitu ya, kalian akan membentuk kelompok gym, atau kalian suka badminton, kalian akan membentuk kelompok informal badminton. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh kelompok badminton. Nah, ketika kalian tergabung dalam kelompok badminton, otomatis, bukan otomatis ya, otomatis kan langsung terjadi ya, sedikit banyak perilaku kalian, value-value kalian, atau bahkan preferensi kalian dalam membeli sesuatu akan dipengaruhi oleh kelompok badminton ini. Ya kan? Nah, itu contohnya. Kemudian, ada juga jenis kelompok rujukan lainnya yang dibagi menjadi dua lagi, kelompok primer dan kelompok sekunder. Oke, nah, sebentar, agak error di saya ya, sebentar ya, wait. Oke, nah, kalau kelompok primer adalah kelompok itu yang anggotanya itu terbatas. Interaksinya itu dikatakan apa ya? Ya, langsung ya. Langsung dengan kalian. Dan yang paling penting dalam kelompok primer ini punya ikatan emosional. Ada kesamaan nilai yang dibangun. Dan kesamaan nilai itu terwujud dalam sikap yang relatif sama. Nah, contohnya kelompok primer adalah kelompok yang paling dekat dengan kita, dengan sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya apa, yuk? Keluarga. Itu kan kelompok yang paling dekat dengan kita. Atau pada waktu, mungkin sampai sekarang ya, di kalian juga mungkin sampai sekarang. Waktu kita kuliah dulu, ada kan yang ngegeng kan, ada yang kelompok-kelompok kan, oh si A selalu jalan dengan si B dan C. Nah, itu adalah kelompok primer, kelompok yang utama. Sedangkan kalau kelompok sekunder adalah, oke, tetap ada interaksi, tetapi ikatan emosionalnya itu agak renggang. Gitu. Tidak terlalu dekat. Misalnya, kelompok hobi, bagi yang suka sepedaan mungkin. Oke lah, senang ya setiap Sabtu gitu kan sepedaan bareng, tetapi hubungan yang terbangun itu tidak terlalu dekat. Mungkin. Atau kelompok mobil, kayak gitu, kelompok mobil. Ya, berinteraksi dalam komunitas, tetapi hubungan yang dibangun itu tidak sampai pada kedekatan emosional yang mendalam. Gitu. Mungkin tidak sampai pada sharing values.
yang nantinya akan berpengaruh pada perilakunya sehari-hari. Nah, itu kelompok sekunder. Kemudian ada lagi yang namanya kelompok aspirasi dan kelompok disasosiasi. Nah, kelompok aspirasi ini pada dasarnya adalah, kalau secara teori ya, kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti suatu norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Rekan-rekan, maksudnya gimana? Nah, jadi intinya gini, kelompok aspirasi ini menuntut kita untuk mengikuti suatu norma, suatu nilai dari perilaku orang lain yang dijadikan acuannya. Contoh, komunitas fans club. Kayak gitu, fans club yang sekarang lagi seneng-senengnya Korea gitu kan, itu kan ada fans clubnya ya. Nah, orang-orang atau anggota-anggota yang dalam kelompok ini berusaha untuk meniru gaya dari selebritis yang dia ngefans. Itu kelompok aspirasi namanya. Mereka ini ngikut dari gaya berpakaian mungkin, dari cara ngomongnya mungkin, bahkan ketika memang kelompok aspirasi ini sangat kuat kedekatannya, sampai pada value atau norma dari si orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Kayak gitu. Berbeda dengan kelompok disasosiasi. Kelompok disasosiasi ini lebih pada kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuannya. Nah, kelompok asosiasi ini misalnya nih ya, ada satu kelompok, jadi mereka itu ada kelompok besar, gitu ya, ada satu kelompok besar. Di dalamnya terbagi kelompok yang A dan kelompok B. Kelompok A ini orangnya tertib-tertib, kayak gitu. Sedangkan kelompok yang B ini adalah kelompok yang rame, yang ribut dan sebagainya dan sebagainya. Kelompok si A ini dikatakan kelompok diasosiasi ketika dia ini berusaha untuk menghindari kelompok yang rame tadi. Jadi berdiri sendiri, tetapi mereka berdua tetap ada di dalam satu kelompok yang sama. Berarti si A ini merupakan kelompok disasosiasi. Paham ya sampai sini ya? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung ditanyakan aja. Bisa di bagian komen atau kalian bisa japri di WhatsApp group. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang kelompok rujukan secara umum, sekarang pertanyaannya, bagaimana dalam perspektif pemasaran? Oke, bagaimana kok bisa kelompok rujukan ini, reference group ini, diimplementasikan dalam konsep perilaku konsumen atau bahkan pemasaran? Kayak gitu. Kalau tadi di definisi awal bahwa kelompok rujukan adalah kelompok yang menjadi dasar bagi kita untuk bertindak. Ya berarti kalau dalam konsep ini, kelompok yang dianggap sebagai kerangka atau referensi bagi seseorang dalam mengambil keputusan pembelian atau mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Jadi istilahnya gini gampangannya, kita mau beli sesuatu dengan menggunakan pertimbangan kelompok referensi kita. Bagaimana mekanismenya? Atau seperti apa? Jadi begini, ketika kita adalah seorang konsumen, itu mengalami kekurangan informasi. Kalau kita mau beli satu barang, kita itu lack of information. Informasi kita tuh dikit. Misalnya kita mau beli HP, kita sudah searching di internet, kok kayaknya belum yakin. Ya. Berarti kita kurang dapat informasi. Atau, saya lihat di internet, HP tipe A spesifikasinya 1, 2, 3, 4. Lah, saya lihat di situs B, HP ini, HP yang sama, kok spesifikasinya cuma 1, 2, 3? Loh, di C, kok malah lebih banyak? Nah, berarti kan sumber yang kita peroleh kurang kredibel, kurang dipercaya, atau kurang terpercaya. Atau ketika kita sebagai konsumen merasa bahwa ketika kita akan mengkonsumsi suatu produk, entah barang atau jasa, kita susah untuk mengevaluasi. Kita susah untuk menggunakan pertimbangan objektif kita. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya kita pengen banget membeli suatu laptop. Laptop ini sebenarnya kita pengen banget karena kita pengen main game.
speknya bagus, harganya mahal. Kayak gitu. Padahal di sisi lain kita sebenarnya nggak terlalu butuh laptop ini. Kita kan cuma pengen main game aja. Nah, akhirnya ketika kita akan melakukan pembelian, kita menjadi subjektif. Pokoknya aku pengen yang ini, laptop ini, karena laptop ini bisa untuk main game. Kita sudah kabur penilaian kita. Nah, makanya kita menggunakan kelompok rujukan. Kemudian, ketika konsumen memiliki hubungan sosial yang kuat, kedekatan emosional yang kuat antara pemberi pengaruh dan kita sebagai konsumen. Atau ketika kita sebagai konsumen itu membutuhkan persetujuan sosial. Oh, kamu nggak gaul kalau kamu, nah itu kan biasanya seperti itu ya, remaja. Kamu nggak oke kalau nggak, nah ketika kita mengalami situasi seperti ini, ada 5 situasi seperti ini, inilah yang menjadi peran dari kelompok rujukan. Sebenarnya secara sadar nggak sadar kita sudah melakukan ini. Ketika kita pengen beli sesuatu kayak gitu, terus kita nggak ada informasi yang jelas, ya pasti kan kita akan tanya ke orang tua, Pak, Ma, boleh nggak beli ini? Itu kan salah satu fungsi dari kelompok rujukan. Atau gengnya kita nih ya, gengnya kita itu make semuanya HP, let's say iPhone 12 semuanya. Wah, supaya kita dalam tanda kutip diakui sama lingkungannya kita, sosial circle-nya kita, atau bahasanya di sini persetujuan sosial, maka kita akan cenderung untuk mengkonsumsi atau membeli iPhone 12 itu. Kayak gitu. Nah, itu peran dari kelompok rujukan, rekan-rekan. Nah, berikut, kalau tadi kan kelompok-kelompok atau jenis-jenis kelompok secara umum. Kalau ini kelompok acuan terkait dengan konsumen secara spesifik. Yang pertama adalah kelompok persahabatan. Tentu saja, ini yang saya bilang tadi, ngegeng, gitu ya. Teman-teman dekat kita, geng kita pakai apa, kita pun akan cenderung membeli itu. Atau bagi yang cewek-cewek nih, satu gengnya itu rambut panjang, terus rambut panjangnya dicat, wah akhirnya aku ikutan juga mau ngecat rambut, akhirnya menjadi konsumen untuk di salon untuk ngecat rambut. Nah, itu kelompok persahabatan. Atau kelompok belanja, gitu ya. Nah, ada kan sekarang kan mungkin teman-teman yang senang belanja kayak gitu, terus membentuk kelompok gitu. Nah, jadi ketika kalian akan membeli sesuatu, keputusan membeli kalian itu dipengaruhi oleh teman belanja kalian. Misalnya teman kalian, keluarga, ataupun orang lain. Kayak gitu. Lalu berikutnya, ada kelompok kerja. Ya, kelompok kerja ini jelas ya. Kelompok yang berinteraksi di sekitar lingkungan kerja kalian. Itu bisa mempengaruhi keputusan kalian dalam membeli atau melakukan pemilihan produk dan jasa. Mungkin kalau kelompok ya bagi kalian yang masih kuliah ya bukan kelompok kerja, tetapi friendship atau kelompok universitas. Misalnya nih, kalian diminta untuk membeli buku PK Kompas. Nah, kita dari tim dosen nggak kasih tahu nih, buku PK Kompas penerbitnya siapa, penulisnya siapa. Tetapi karena kalian itu ada kelompok belajar atau kelompok universitas atau kelompok kelas, kalian bilang, oh ya udah kita beli punyanya Sifman Kanuk aja ya, bareng-bareng ya. Nah, akhirnya kalian pun yang ada di dalam kelompok itu ikutan membeli buku Sifman Kanuk kayak gitu. Nah, kelompok berikutnya sebenarnya di bukunya itu tertulisnya adalah kelompok atau masyarakat maya, virtual group. Tapi kita akan lebih kenal dengan namanya kelompok netizen atau virtual group or communities. Nah, kita mungkin tidak kenal dengan orang-orang yang ada di netizen di apa namanya medsos kayak gitu. Tetapi karena kita melihat kok banyak ya orang-orang yang mengkonsumsi suatu produk ya, kok netizen ini pada beli barang atau jasa itu ya wes lah tak ikutin. Nah, itu adalah kelompok acuannya kita. Kita mengacu ke para netizen itu untuk mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Loh Pak, berarti kalau selebgram atau selebritis gitu itu sama dong Pak. Nah, itu beda. Itu nanti kita bahas setelah ini. Oke. Lalu adalah kelompok pegiat konsumen atau consumer action group. Nah,
kelompok ini kalau secara konsepnya memang terbentuk dari ketidakpuasan dalam membeli atau meminta produk. Biasanya bentuknya lembaga atau yayasan. Contohnya YLKI lah, atau layanan konsumen, kayak gitu. Nah, ini kelompok pegiat konsumen. Kemudian, kalau tadi ini kelompok acuan terkait dengan konsumen secara langsung, kalau ini kelompok acuan terkait dengan komunitas pemasaran. Nah, kira-kira siapa aja sih yang bisa menjadi penentu gitu ya, penentu kita dalam membuat kita membeli suatu barang atau jasa. Yang pertama adalah selebritis atau selebgram. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa suatu produk atau jasa itu dipromosikan oleh selebritis atau selebgram. Nah, si selebritis atau selebgram ini menjadi acuan bagi kita dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kayak gitu. Sebenarnya awalnya selebritis, tetapi kita harus tambahkan selebgram. Kenapa? Karena banyak juga selebritis, bukan selebritis, tapi dia menjadi selebgram. Jadi selebritis yang ada di media sosial. Kemudian ahli atau pakar. Nah, ini biasanya nih, lagi musim-musimnya COVID kan ya. Nah, para ahli atau pakar ini akan ngomong, pakailah produk kesehatan apa untuk meningkatkan imun kita. Nah, akhirnya karena ahli atau pakar yang ngomong, kita cenderung akan, oh, ini ahli atau pakar nih yang ngomong. Kayaknya oke nih produknya. Nah, jadi ahli atau pakar ini menjadi kelompok acuan atau kita mengacu para ahli atau pakar ini dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Orang biasa, the common man, kayak gitu. Nah, sebenarnya sih orang biasa atau the common man itu implementasinya kayak kita ngasih testimoni pada saat kita jualan barang kayak gitu, terus kan ada testimoninya. Nah, itu adalah the common man, acuannya kita pada testimoni orang itu. Cuma ini hati-hati teman-teman, bagi kalian yang menjadi konsumen, kalian harus bisa membedakan dengan jeli mana yang benar-benar testimoni, mana yang cuma dibuat-buat oleh si pemilik usaha ini. Karena kadang kan mereka cuma buat dewek gitu kan, cuma buat sendiri. Oh, ada yang testimonial kayak gini, padahal bukan orang yang sebenarnya kayak gitu. Kemudian para eksekutif atau karyawan. Nah, misalnya gini nih, contohnya kayak suatu misalnya iklan bisnis kayak gitu ya, atau iklan tentang suatu perusahaan. Nah, si eksekutif atau si para petinggi dalam suatu perusahaan atau karyawan ini dimanfaatkan untuk mempromosikan produk perusahaan. Misalnya nih ya, ada iklan bank. Kemudian iklan bank ini mereka tampilkan jajaran direksinya kayak gitu, atau jajaran eksekutifnya. Atau misalnya ada perusahaan yang menampilkan proses bisnisnya, kayak di pabrik, terus menampilkan tentang karyawan-karyawannya, bagaimana mereka happy bekerja di satu perusahaan. Nah, inilah yang menjadi acuan bagi kita, bagi konsumen, untuk mengkonsumsi produk dan jasa yang mereka tawarkan. Lalu juru bicara atau influencer, ini jelas ya, misalnya kita membeli barang atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa berdasarkan juru bicara, atau biasanya sekarang disebut influencer. Loh Pak, apa bedanya dengan selebgram? Yo, selebgram kadang belum tentu, influencer itu belum tentu menjadi selebgram. Kayak gitu-gitu juga, selebgram belum tentu menjadi influencer. Kayak gitu. Influencer ini lebih pada bagaimana attitude-nya dia, kemudian gayanya, style-nya, apa segala macam. Dia menginfluence kita, termasuk dari kata-katanya. Kayak gitu. Dia menginfluence kita. Nah, dia mempengaruhi kita lewat baik kata-katanya maupun sikap-sikapnya. Sedangkan kalau selebgram, ya dia cuma menghadirkan sosoknya dia. Oh, karena si aktor A pakai parfum itu, agar supaya aku sama seperti aktor A, ya wis aku konsumsi parfum itu. Jadi sosoknya yang ditampilkan. Itu yang menjadi acuan kita. Itu selebritis atau selebgram. Sedangkan kalau juru bicara atau influencer, dari sikapnya dia, dari pembicaranya dia, dari omongannya dia, dari interaksinya dia, yang membuat kita
membuat kita teracu terhadap produk atau jasa. Kayak gitu, teman-teman. Oke, itu bagian satu. Nah, setelah ini kita akan lanjut pada keluarga. Ya, kita akan lanjut pada keluarga, kemudian kita akan membahas tentang budaya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di bagian komentar atau bisa komen di WA Group. Oke, kita pause dulu, kita istirahat sekitar 2-3 menit, lalu kita lanjut keluarga dan perilaku konsumen. Thank you. Oke, baik teman-teman, kita lanjut sekarang. Tadi kita sudah belajar tentang kelompok rujukan, sekarang kita akan membahas tentang keluarga, di mana keluarga ini menjadi salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan bagi konsumen, gitu. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu keluarga. Nah, sebenarnya keluarga itu merupakan konsep yang terus berubah. Tetapi kalau dari definisinya, kita mengambil definisi ini, yaitu dua orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama-sama. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kelompok sosial atau kelompok referensi, keluarga adalah kelompok yang paling dasar, di mana di dalam keluarga tersebut kita dan anggota keluarga lainnya hidup bersama, kemudian kita berinteraksi satu sama lain untuk saling memenuhi kebutuhan pribadi, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dari definisi lain, keluarga ini bukan definisi, tetapi lebih pada jenis-jenis keluarga. Nah, ketika kita akan membahas jenis keluarga, pertama kita masuk pada keluarga inti atau namanya nuclear family. Oke. Nah, nuclear family ini atau keluarga inti ini, misalnya kalau kalian baca di berbagai referensi, disebut juga sebagai keluarga tradisional. Jadi, pasangan menikah, kemudian memiliki anak yang dilahirkan, kemudian anak tersebut tinggal bersama-sama di dalam satu rumah. Atau anak adopsi yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Nah, itu keluarga inti, nuclear family, atau keluarga tradisional. Kemudian ada juga jenis keluarga lainnya, yaitu ini, keluarga besar atau extended family, kayak gitu. Nah, extended family ini seperti yang rekan-rekan lihat di gambar, keluarga inti yang tadi ditambah dengan orang-orang yang mempunyai ikatan saudara. Jadi kayak misalnya tinggal dengan mertua, kemudian tinggal dengan kakek nenek, paman, bibi, menantu, yang pasti di luar dari keluarga inti tadi, yang ayah, ibu, dan anak-anak. Oke? Nah, berikutnya ada ini, kira-kira ini gambar apa? Sendiri-sendiri ya. Nah, ada juga yang namanya keluarga orang tua tunggal atau single parent family gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis keluarga. Nah, kenapa kok perilaku konsumen tapi kita membahas tentang keluarga? Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, nah, kenapa kita mempelajari keluarga dalam konteks perilaku konsumen? Karena dalam proses pembelian atau dalam proses mengkonsumsi suatu produk atau jasa, ada beberapa barang atau jasa yang dibeli dengan mengatasnamakan keluarga. Apa kira-kira? Bisa dikasih contoh nggak? Apa kira-kira? Oke, contohnya nih, misalnya kita mau beli rumah. Nah, dalam membeli rumah otomatis kan orang tua membelikan rumah untuk anaknya pakai nama anaknya. Atau sebaliknya nih, ketika anaknya udah berhasil gitu ya, anaknya membelikan rumah untuk orang tua. Nah, itu kan ketika kita mengkonsumsi suatu barang jasa, kita mengatasnamakan keluarga. Jadi, keluarga memang berperan nih dalam konteks perilaku konsumen. Tidak hanya itu, rekan-rekan, ada juga karena
beberapa barang dan jasa dibeli oleh individu, tetapi pengambilan keputusan dipengaruhi atau diputuskan oleh anggota keluarga. Kira-kira contohnya apa? Salah satu contohnya yaitu kalian. Ketika kalian akan memilih studi mau di mana nih, entah mau di universitas A, B, C, dan akhirnya kalian memilih di UM, itu kan pasti melalui proses diskusi, proses pengambilan keputusan bersama anggota keluarga yang lain, misalnya dengan ayah ibu kalian, kayak gitu. Nah, itulah kenapa kok kita harus mempelajari keluarga dalam konteks perilaku konsumen, gitu ya.